Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Ibadah raya hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, kita masuk di dalam hadirat-Nya, kita memuliakan Dia, itu karena anugerah Tuhan dilimpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Bapa Surgawi begitu baik kepada kita dan berkat-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan Dia dengan pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan artinya kita perlu Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan sepanjang hidup kita, yang terutama dan yang pertama adalah Tuhan. Tidak ada yang lain yang kita perlu, hanya Tuhan. Mari kita agungkan Dia dengan pujian, aku perlu akan Yesus. Bapak Ibu jemaat, mari kita datang ke hadapan Tuhan, membuka hati kita dan mengaku segala dosa kita kepadanya.
sebab hanya kepada Dia sajalah kita berdosa. Dan Tuhan akan menyelidiki hati dan menguji batin kita. Mari kita merendahkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami datang di hadirat-Mu yang kudus, membawa seluruh hidup kami. Kami menyadari betapa banyaknya dosa yang sudah kami perbuat sepanjang hidup. Sebagai orang tua, mungkin kami tidak menunjukkan teladan Kristus kepada anak-anak kami. Tingkah laku kami, perbuatan kami menyimpang dari kebenaran. Dan kami juga sebagai anak-anak, mungkin tidak taat kepada Tuhan dan orang tua kami. Tuhan, kami datang dengan kesungguhan hati, ampunilah kami. Sucikanlah dan kuduskanlah kami dari segala dosa kami. Kiranya darah Kristus yang di Kalvari memulihkan hidup kami, sehingga kami berkenan kepada. Kami percaya dengan iman di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berseru. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah dengan tulus mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk melangkah ke depan 1 minggu ini, kita akan berpegang pada firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai dari alamat firman Tuhan. 2-3. Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Sebagai orang tua, mari kita mendidik anak-anak kita dalam terang firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengenal dengan sungguh-sungguh akan Tuhan dan hidup mereka senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai anak-anak, mari juga kita mau untuk taat dan hormat kepada orang tua kita sebagai wakil Allah juga. Dan ayat emas kita, mari kita baca bersama-sama di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama 2-3. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak supaya jangan tawar hati. Firman dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus mendatangkan sukacita bagi semua makhluk. Karena kebangkitan Kristus sengat maut telah dipatahkan dan iblis dikalahkan. Oleh sebab itu, mari dengan sukacita, dengan sorak-sorai kemenangan, kita mengagungkan Tuhan dengan pujian. Kristus Yesus bangkit. Kristus Yesus bangkitlah, haleluya. Semua makhluk soraklah, haleluya. Angkat suara pujian, haleluya. Bumi surga bersuka, haleluya. Baca yang kedua kaum wanita. Raja mulia bangkitlah, haleluya. Jiwaku ditebusnya, haleluya. Sengat maut dipatahkan, haleluya.
ulangi bait yang ketiga. Ini ku ikut Yesus sambil bangkit berdiri. Kini ku ikut Yesus, haleluya. Ikut Dia maju terus, haleluya. Turutlah dan Tuhanku, haleluya. Tanggung salib sertanya, kita akan mengakui pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa yang akan dipimpin oleh pendeta. Mari kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan senantiasa menyertai keberadaan kehidupan kami, kehidupan keluarga, gereja. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kiranya Tuhan terus menolong kami, agar kami senantiasa hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memancarkan terang. Kami terus berdoa bagi jemaat kami yang suam-suam untuk datang ke rumah Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan mereka, untuk mereka minggu yang akan datang beribadah dengan rutin, dengan setia. Tuhan menolong dalam segala pergumulan keluarga demi keluarga. Kami terus berdoa untuk segala keperluan gereja. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupi dan menyediakan. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang diberikan. Kami percaya Tuhan yang terus mencukupi kebutuhan-kebutuhan rutin gereja. Bapa di surga, kami juga berdoa memohon untuk pergumulan pelayan hamba-Mu yang akan datang. Kiranya Tuhan sendiri yang saat ini berkarya dan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah keputusan-keputusan untuk menemukan, mencari, memanggil gembala sidang yang baru nanti. Tuhan buka jalan, Tuhan kirimkan hamba-Mu yang sungguh-sungguh memang mempunyai panggilan untuk melayani, punya hati untuk melayani tempat ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong setiap rencana-rencana penatua untuk mencari gembala sidang yang baru, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang akan datang. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk segala persiapan menyongsong ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati panitia hari-hari besar yang saat ini sedang mempersiapkan dan merencanakan. Kami berdoa khususnya hari ini akan diadakan pendaftaran dan bahkan mungkin penutupan pendaftaran. Kiranya kami dapat mengambil keputusan untuk mengikuti ibadah padang kenaikan Tuhan Yesus ini. Supaya kami tidak melalaikan bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus juga menjadi bagian yang sangat penting dalam ibadah-ibadah hari-hari khusus Kristen. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati panitia untuk dapat mempersiapkan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi ekonomi dunia, Tuhan turut campur tangan.
Kami juga berdoa bagi perdamaian dunia, Tuhan memberkati, khususnya di Timur Tengah, bahkan konflik antara India dan Pakistan. Tuhan turut campur tangan agar semuanya bisa diselesaikan dengan cara-cara perdamaian, bukan kekerasan atau peperangan. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk gereja kami, anak-anak remaja yang akan mengadakan retreat bersama pemuda bulan depan, awal bulan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berseru memohon untuk saudara-saudara kami, jemaat kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang saat ini membutuhkan pengobatan, kemoterapi, bahkan pengobatan-pengobatan khusus, baik di Lombok maupun di luar Lombok. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berseru memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pria. Pada Komisi Pria di Nanti hari Jumat, kemana arah tujuan kita?
Diselamatkan jiwa ini ataukah harus binasa? Jangan biarkan umatmu hidup di dalam sengsara. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Bawalah aku bersamamu, Tuhan, ke tempat yang senang. Di dalam menantikan hari Tuhan, mari kita terus berdoa dan berjaga-jaga, sehingga ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang keduanya, kita pun juga akan dijemput bersama-sama dengan Dia, bersama dengan semua orang kudus, masuk di tempat yang senang, yaitu surga. Terima kasih untuk Komisi Pria yang sudah memberkati kita lewat persembahan pujiannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pasang surut kehidupan tentunya akan dialami setiap orang. Tanpa terkecuali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Silih berganti persoalan datang menerpa, namun percayalah bahwa Bapa Surgawi tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Mari kita muliakan Dia dengan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pertenganan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. sekali lagi bersamaku Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Hana kepada hambanya di Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Dan di tengah persekutuan ini juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mari hadir mengurapi setiap kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun setiap Bapak Ibu yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema pentingnya anak untuk setia ke sekolah minggu. Sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pentingnya anak untuk setia ke sekolah minggu. Bapak Ibu kita perlu tahu di awal tentang sejarah terbentuknya sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekolah minggu pertama kali terbentuk di Inggris pada abad ke-18. Pada masa itu terjadi krisis ekonomi yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu, hingga banyak orang itu hidup dalam kemiskinan. Pada akhirnya anak-anak kecil yang di usia mereka seharusnya kerjaan mereka adalah bermain, berkumpul bersama dengan teman-teman, itu terpaksa harus membantu orang tua mereka bekerja. Bahkan mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat membahayakan. Beberapa di antaranya mereka itu harus bekerja di pabrik Bapak Ibu. Mereka harus bekerja di pabrik, bahkan mereka harus bekerja di tambang, bekerja di perkebunan. Beberapa dari mereka harus menjual koran, bahkan bekerja sebagai tukang semir. Dan dari pekerjaan mereka yang sangat berbahaya ini Bapak Ibu, tidak banyak juga anak-anak itu yang pada akhirnya kehilangan anggota tubuh mereka karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Pada masa itu datang seorang
penerbit surat kabar Bapak Ibu yang bernama Robert Rikers. Ini gambarnya. Dia datang ke tempat itu untuk meliput, untuk menulis kejadian yang terjadi pada masa itu. Dia melihat ada sekelompok anak-anak yang ketika hari Minggu itu mereka berkumpul dan bermain. Jadi mereka itu bekerja dari hari Senin sampai hari Sabtu dengan pekerjaan yang sangat berbahaya itu. Dan di hari Minggu itu adalah masa libur. Dan anak-anak itu menggunakan waktu itu untuk bermain, berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kemudian timbul ada satu kerinduan yang sangat besar di dalam diri Robert Rikers. Dia kemudian mengumpulkan anak-anak ini di rumahnya dia kumpulkan mereka dan kemudian dia mengajar anak-anak ini tentang firman Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mengajarkan firman Tuhan, pada kesempatan itu juga dia gunakan untuk mengajar anak-anak itu membaca, untuk menulis, karena memang pada saat itu banyak anak-anak yang tidak bisa pergi ke sekolah karena kondisi ekonomi mereka. Setelah dia mengumpulkan anak-anak itu sepanjang beberapa minggu, berita tentang hal yang dilakukan oleh Robert ini kemudian menyebar ke seluruh tempat pada saat itu, sehingga gereja-gereja pun mulai terbuka untuk menerima anak-anak dibina di gereja. Negara, pemerintah setempat pun sangat-sangat terbuka untuk program ini. Setelah itu, sekolah minggu kemudian menyebar ke banyak tempat di seluruh Eropa, termasuk Asia dan salah satunya Indonesia. Jadi ini adalah sedikit latar belakang Bapak Ibu, bagaimana sekolah minggu itu terbentuk. Jadi sekolah minggu itu terbentuk karena ada sebuah kerinduan yang sangat dalam di hati seorang yang sangat cinta Tuhan. Dia rindu anak-anak pada masa itu mereka sudah hidup di dalam kemiskinan yang luar biasa, mereka sudah hidup di dalam kehidupan yang sangat-sangat keras. Jadi jangan sampai di dalam kehidupan yang sangat keras itu menjadi semakin buruk karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dari kerinduan itulah beliau kemudian memulai pelayanan sekolah minggu dan itu berlangsung sampai pada hari ini Bapak Ibu, itu bermula dari kisah ini. Jika kita melihat kehidupan kita hari ini Bapak Ibu, kita melihat anak-anak kita, mungkin mereka tidak mengalami pergumulan yang sama seperti yang terjadi pada abad ke-18 pada masa yang lalu. Tapi hari ini kita menemukan anak-anak kita pun itu menghadapi pergumulan-pergumulan yang luar biasa yang pada akhirnya membuat mereka itu tidak tertarik untuk ke sekolah minggu, tidak tertarik untuk ke remaja, ke pemuda, atau persekutuan-persekutuan yang lain. Kalau pada masa itu anak-anak harus bekerja keras, hari ini mungkin anak-anak kita tidak sampai harus bekerja keras ya Bapak Ibu, mereka tidak harus sampai ke kantor, mereka tidak harus sampai ke pabrik bekerja keras seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi hari ini anak-anak itu justru diperhadapkan dengan pergumulan yang nampaknya mudah Bapak Ibu, tapi justru dari pergumulan itu mengikat mereka dengan sangat kuat dan membuat mereka tidak tertarik untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Beberapa di antaranya ya Bapak Ibu, anak-anak kita hari ini sangat-sangat tertarik dengan gadget ya, dengan sosial media. Bahkan anak-anak kita juga tidak begitu tertarik untuk berkumpul bersama dengan teman-teman mereka, lebih suka sendiri ya. Bahkan lebih suka berteman melalui online. Hingga mungkin ketika kita ajak ke sekolah minggu itu satu hal yang sangat-sangat susah, bahkan kita sebagai orang tua mungkin sangat bergumul akan hal ini ya Bapak. Tapi hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai orang tua. Mari kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10. Kita buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10. Kita akan baca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Kita akan baca Markus pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan.
Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita akan lihat bersama-sama dua tugas atau dua peran kita sebagai orang tua. Baik kita yang saat ini sudah dipercayakan oleh Tuhan menjadi orang tua, atau kita yang saat ini dalam proses menjadi sepasang orang tua ya Bapak Ibu. Ada dua pesan firman Tuhan yang ingin kita lihat bersama-sama melalui teks firman Tuhan ini. Yang pertama, sebagai orang tua kita diingatkan bersama-sama untuk memperkenalkan anak kepada Sang Pencipta mereka sedari mereka kecil. Sekali lagi, tugas pertama kita adalah memperkenalkan anak kita kepada Sang Pencipta mereka. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan mulai dari zaman Perjanjian Lama sampai zaman Perjanjian Baru, Allah itu menunjukkan satu fokus yang sangat luar biasa kepada pelayanan anak-anak. Jadi Allah itu bukan sekedar fokus kepada orang dewasa yang sudah paham tentang Taurat, bukan. Allah itu menunjukkan satu fokus yang sangat-sangat besar kepada anak-anak. Bermula dari zaman Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Pada masa itu ada satu tradisi ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Orang Israel itu tidak punya bait Allah pada saat itu, belum punya bait Allah. Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah berkumpul dalam rumah mereka, kemudian berdoa bersama-sama dengan keluarga mereka. Dan di dalam Ulangan 6, Bapak Ibu, yang kita kenal sebagai Shema, sebuah doa yang dinaikkan 2 kali sehari oleh orang-orang Israel. Dalam ayat itu Tuhan mengingatkan kepada setiap orang tua. Supaya apa? Supaya mereka itu memperkatakan Taurat kepada anak-anak mereka setiap waktu. Di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7 itu mengatakan, sebagai orang tua engkau harus memperkatakan Taurat kepada anak-anakmu setiap waktu, ketika engkau tidur, ketika engkau bangun, engkau dalam perjalanan, atau apapun yang kamu lakukan, engkau tetap harus memperkatakan Taurat kepada anak-anakmu. Jadi pada masa itu cara mengajarkan Taurat kepada anak-anak adalah di rumah, diajar oleh orang tua mereka. Kemudian yang diajarkan fokusnya adalah mengajarkan tentang Taurat dan juga sejarah bagaimana mereka itu keluar dari Israel. Kemudian setelah berkembang masuk ke zaman Perjanjian Baru, tradisi itu pun tetap berjalan Bapak Ibu. Tapi kali ini tidak lagi hanya di rumah. Di rumah orang tua tetap mengajarkan, tetapi setelah ada bait Allah, setelah ada sinagog, anak-anak kecil ini kemudian juga diarahkan ke sana untuk mendengarkan pengajaran Taurat yang disampaikan oleh para pemuka agama atau orang-orang Farisi. Jadi pada masa itu orang-orang Farisi setiap hari berada di bait Allah, mengajarkan tentang Taurat, dan anak-anak orang Israel itu diarahkan ke sana untuk belajar tentang Taurat, terkhususnya anak-anak laki-laki Bapak Ibu. Dikatakan bahwa pada usia tertentu, usia 12 sampai usia 13, anak laki-laki Israel itu sudah harus tahu tentang Taurat, bahkan beberapa bagian Taurat itu mereka harus hafal. Jadi pengajaran Taurat kepada anak-anak itu sudah dimulai bahkan jauh dari zaman Perjanjian Lama, dan itu berlangsung sampai kepada zaman Perjanjian Baru. Dan Bapak Ibu, kita perhatikan teks yang tadi kita baca, itu dikatakan bahwa beberapa orang itu membawa anak mereka kepada Tuhan. Jadi tradisi itu tetap berlanjut ya Bapak Ibu. Orang ketika melihat ada Tuhan, orang ketika melihat ada ahli-ahli Taurat, itu mereka membawa anak-anak mereka ke sana. Dan di dalam teks ini tujuannya adalah supaya anak-anak itu diberkati oleh Tuhan ya Bapak Ibu. Dan ada salah satu terjemahan yang menurut saya sangat menarik. Di dalam firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, itu menerjemahkan ayat 13 itu sebagai begini ya Bapak Ibu, mereka katakan, pada suatu hari ketika para ibu membawa anak-anak kepada Yesus agar ia memberkati anak-anak itu, murid-muridnya marah dan melarang mereka mengganggu Yesus. Jadi orang-orang yang membawa anak mereka kepada Tuhan pada saat itu adalah para orang tua, khususnya ibu-ibu ya. Mereka yang membawa anak mereka kepada Tuhan dengan tujuan untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi para orang tua pada masa itu sadar salah satu tugas mereka adalah bawa anak mereka kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini tugas kita juga sebagai orang tua yang hidup di zaman sekarang. Salah satu tugas kita adalah bawa anak kita kepada Tuhan. Bawa anak kita kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan sedari mereka masih kecil.
Di dalam Markus 10 ayat yang ke-14 itu mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Jadi ketika para ibu ini membawa anak mereka kepada Tuhan, itu dikatakan bahwa para murid itu menolak. Ya, beberapa alasan diantaranya saat itu Yesus mungkin sedang mengajar orang-orang dewasa yang berkumpul untuk belajar tentang firman Tuhan, sehingga ketika mereka melihat ada anak kecil yang datang, itu yang mereka pikirkan adalah anak-anak ini akan mengganggu. Tuhan bisa lebih punya banyak kesempatan untuk melakukan pelayanan yang lebih luar biasa, mengajar orang-orang dewasa, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, pelayanan-pelayanan yang mungkin bagi kita itu lebih penting. Tetapi justru Yesus katakan jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa tantangan yang hari ini kita temui sebagai orang tua untuk bawa anak-anak kepada Tuhan, khususnya ke sekolah minggu ya Bapak Ibu? Apa tantangan yang Bapak Ibu alami ketika harus ajak anak-anak ke sekolah minggu, harus suruh anak-anak remaja, harus suruh anak-anak pemuda, atau harus suruh anak-anak ibadah? Biasanya tantangan apa yang kita alami Bapak Ibu? Saya melihat setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing. Saya ingat ketika saya masih kecil Bapak Ibu, kenapa saya malas ke sekolah minggu? Karena pada saat itu saya pikir di sekolah minggu itu punya ayat hafalan yang baru setiap minggu ya Bapak Ibu. Jadi ada satu tugas yang selalu diberikan oleh guru-guru adalah harus hafal ayat hafalan baru setiap minggu. Bahkan seringkali ayat hafalannya itu panjang ya Bapak Ibu. Jadi waktu kecil saya malas ke sekolah minggu karena ayat hafalannya itu panjang ya Bapak Ibu. Bahkan setiap minggu harus hafal ayat hafalan baru. Dan biasanya anak-anak yang tidak berhasil menghafal ayat hafalan biasanya berdiri di depan atau dapat ganjaran gitu ya. Jadi saya itu malas sekali ke sekolah minggu karena hal ini. Tapi saya juga tidak bisa tidak ke sekolah minggu. Karena saya tinggal di Pasori, salah satu tempat anak-anak sekolah minggu juga adalah di Pasori, salah satu kelas ya. Jadi saya nggak bisa kemana-mana, mau kemana ya. Saya berdiam di rumah, ada teman-teman yang datang. Dan kemudian di tempat saya, ketika kita tidak datang ke sekolah minggu dalam beberapa kali, mungkin 2 kali atau 3 kali, itu biasanya dikunjungi oleh guru sekolah minggu, oleh pihak sekolah minggu ya Bapak Ibu. Kalau hari ini biasanya lause-lause ketika kunjungan sendiri ya, hanya lause sendiri yang mengunjungi anak-anak. Tapi pada masa itu Bapak Ibu, di tempat saya, bukan hanya guru sekolah minggu yang datang untuk mengunjungi, tapi dibawa semua anak-anak sekolah minggu. Jadi semua anak-anak sekolah minggu pada saat itu mungkin ada 50-an anak, itu dibawa pergi ke teman yang sudah tidak datang beberapa kali. Saya ingat Bapak Ibu, beberapa teman saya yang rumahnya di pinggir hutan, itu bahkan sampai lari masuk ke dalam hutan karena ketakutan ya Bapak Ibu. Jadi itu salah satu hal yang pada saat itu buat anak-anak itu, wah kita harus ke sekolah minggu, daripada didatangi oleh seisi gereja pada saat itu. Itu hal yang menakutkan. Kemudian setelah bertumbuh remaja Bapak Ibu, saya pindah ke kota, ternyata alasannya itu beda lagi Bapak Ibu. Saya ketika SMA kelas 2 mengajar sekolah minggu, karena itu perintah dari gereja, sebelum CD harus praktek mengajar sekolah minggu. Saya ketika mengajar sekolah minggu Bapak Ibu, saya jemput anak-anak di kompleks saya satu-satu, kita pergi ke sekolah minggu. Tantangan yang saya lihat adalah anak-anak itu setiap hari Minggu pagi itu di depan televisi. Karena biasanya ada tayangan-tayangan yang menarik di hari Minggu ya, ada Doraemon, ada Upin Ipin, kemudian ada acara high five, dan acara-acara menarik lain. Ini buat anak-anak itu, wah diajak ke sekolah minggu itu susahnya luar biasa. Kemudian setelah bertumbuh, saat ini saya melihat anak-anak itu malas ke sekolah minggu, bahkan ketika saya ke kota-kota besar, melihat anak-anak itu tidak ke sekolah minggu, itu alasan besarnya ya Bapak Ibu, itu bukan hanya karena anak-anak itu tidak tertarik ke sekolah minggu. Tapi ada satu fenomena di mana orang tua itu tidak punya kesempatan untuk bawa anak-anak itu ke sekolah minggu. Kalau di daerah-daerah terpencil, gerejanya dekat, anak-anak langsung pergi ke sana. Tapi di kota-kota besar, gerejanya jauh, harus pakai kendaraan, sehingga banyak sekali kita sebagai orang tua, itu merasa saya tidak punya waktu untuk bawa anak-anak ini ke sekolah minggu. Banyak tantangan yang kita temui ketika harus bawa anak-anak ke sekolah minggu ya Bapak. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan,
Jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan begitu fokusnya terhadap pelayanan anak, Bapak Ibu. Di dalam satu bagian firman Tuhan itu katakan, barang siapa yang menyesatkan anak-anak kecil, itu firman Tuhan katakan lebih baik bagi dia untuk diikatkan batu kilangan di lehernya, kemudian ditenggelamkan. Bapak Ibu, saya ketika memperhatikan kata menyesatkan, itu maknanya itu beragam ya. Salah satu maknanya adalah kita secara sadar itu menghalangi anak kita untuk datang beribadah. Kita secara sadar menghalangi anak kita itu untuk tidak bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan teguran yang sangat keras untuk orang-orang seperti itu, untuk kita sebagai orang-orang tua, bahwa itu adalah suatu hal yang sangat-sangat salah. Bahkan Tuhan memberikan ganjaran yang sangat-sangat keras ya di dalam ayat itu, bahwa harus ditenggelamkan orang-orang yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di poin pertama ini kita diingatkan bersama-sama, tantangan apa yang hari ini kita temui ketika kita membawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Mungkin tantangannya adalah dari pihak anak-anak itu sendiri, mereka tidak mau ke sekolah minggu karena banyak sekali yang mereka tertarik, banyak hal yang membuat mereka lebih tertarik, atau mungkin tantangannya adalah dari kita sendiri sebagai orang tua. Kita merasa tidak perlulah memperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak kecil, atau kita merasa tidak perlu untuk bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu, tantangannya adalah dari kita sebagai orang tua, maka firman Tuhan hari ini katakan, jangan kita menghalangi anak kita untuk bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri itu menerima anak-anak itu dengan sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, kenapa kita itu harus membawa anak-anak kita ke sekolah minggu, atau tugas yang kedua kita sebagai orang-orang tua adalah mendidik anak-anak untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai orang tua atau kita sebagai anggota gereja, kita sebagai guru-guru sekolah minggu, juga mungkin seringkali itu berpikir bahwa anak-anak kecil itu belum tahu apa-apa ya. Gak perlu kita bawa mereka ke sekolah minggu, gak perlu kita memperkenalkan mereka kepada Tuhan, mereka masih kecil, mereka itu gak ngerti apa-apa. Tapi dari teks ini Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan satu pujian yang sangat luar biasa kepada anak kecil. Tuhan katakan bahwa barang siapa tidak menyambut aku seperti anak-anak kecil ini, dia tidak pantas untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan ayat ini secara khusus itu menunjukkan bahwa anak-anak itu lebih mudah untuk menerima kerajaan. Dalam ayat ini katakan kerajaan Allah ya. Atau kita terjemahkan dengan kata-kata hari ini firman Tuhan. Yang mereka dengar itu lebih mudah untuk mereka terima daripada orang-orang dewasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak kecil itu biasanya ya mungkin belum banyak yang mereka tahu ya Bapak Ibu. Belum banyak doktrin yang tertanam, belum banyak pengetahuan yang tertancap di sini, sehingga lebih mudah kita itu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang dewasa itu mungkin kita sudah tahu banyak hal, kita paham tentang banyak doktrin, sehingga kita baca sesuatu atau ketika kita mendengar sesuatu, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita sulit untuk menerima itu. Tetapi anak-anak kecil, mereka mampu untuk menerima itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh meremehkan anak-anak ya Bapak Ibu. Atau kita di rumah tidak mengajarkan firman Tuhan karena kita pikir mereka masih kecil. Mungkin kita pikir tunggu mereka remaja, tunggu mereka pemuda, barulah kita menanamkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri. Mereka suami istri muda, mereka baru saja menikah dan kemudian memutuskan untuk melayani sebagai misionaris di sebuah daerah terpencil di Afrika, di Kongo. Mereka pergi ke sana, sepasang suami istri melayani di sebuah daerah yang sangat-sangat terpencil ya Bapak Ibu. Ketika mereka masuk ke kota itu, bukan kota ya, kampung, karena tempat itu berada di tengah hutan. Mereka masuk ke tempat itu, mereka ditolak. Gak boleh kalian itu memberitakan tentang Injil, tentang firman Tuhan di sini. Karena mereka ini ditolak, pada akhirnya mereka itu buka lahan yang cukup jauh dari kampung itu, kemudian mereka membangun tempat tinggal mereka di situ, dan mereka hidup di situ. Mereka kemudian setiap hari terus melakukan pendekatan kepada orang-orang di kampung itu, tetapi tidak pernah berhasil. Dan di kampung itu ada seorang anak kecil, pekerjaannya adalah menjual susu segar dan juga menjual telur ya Bapak Ibu.
Dia setiap hari keliling ke rumah-rumah warga menjual susu dan juga menjual telur. Salah satunya adalah menjual ke rumah pasangan suami istri muda ini. Ketika anak ini datang ke tempat mereka, sang istri ini menggunakan kesempatan ini untuk menanamkan firman Tuhan. Ketika anak ini datang, diceritakan tentang firman Tuhan, anak ini dengar, dia senyum, setelah itu dia pulang. Dan suami, yaitu David Blood, ini dia katakan bahwa anak ini nggak mungkin mengerti lah, dia masih kecil, dan setelah dia pulang pun orang tua itu tidak akan menceritakan tentang firman Tuhan lagi. Jadi itu akan sekedar lalu seperti itu. Sepatutnya suami istri ini terus mengajar anak ini setiap minggu, sampai suatu ketika sang istri setelah melahirkan anak pertama, dia meninggal karena wabah malaria yang melanda Afrika pada saat itu. Setelah dia meninggal, sang suami ini sangat-sangat kecewa dan dia meninggalkan pelayanannya dia kembali ke kota. Setelah dia kembali ke kota, dia meninggalkan pelayanan, dia menikah lagi dan dia hidup sangat-sangat jauh dari Tuhan. Beberapa tahun kemudian Bapak Ibu, anaknya dia, anak dari pasangan suami istri ini, jadi pada saat itu ditinggalkan di daerah Afrika ya Bapak Ibu. Karena suaminya ini sangat kecewa. Dia merasa pelayanannya tidak berhasil. Dia merasa istrinya sakit sampai meninggal. Hingga pada akhirnya dia meninggalkan anaknya dia di daerah itu di Afrika. Kemudian dia pergi ke benua Eropa. Setelah itu Bapak Ibu, bertahun-tahun kemudian anak kecil ini bertumbuh dewasa juga. Dan sang anak mereka dari pasangan misionaris ini, dia seorang perempuan, dia juga bertumbuh dewasa, dia menikah, dan kemudian dia pindah juga ke Eropa, Bapak Ibu. Suatu ketika dia mendengar bahwa ada KKR, ibadah KKR yang sangat besar diadakan di sebuah gereja. Dia kemudian datang ke tempat itu, dan sampung khotbah itu kemudian cerita. Dia cerita tentang bagaimana awal firman Tuhan itu tumbuh di dalam hatinya dia. Dan ternyata dari cerita itu, sang anak kecil, sang anak perempuan ini, itu baru sadar bahwa ternyata anak kecil, anak laki-laki dari Afrika ini, itu adalah anak yang dulunya itu mendengar benih firman Tuhan dari pasangan misionaris ini. Jadi anak ini kemudian bertumbuh menjadi seorang pengkhotbah yang sangat besar. Dari pelayanannya dia, Tuhan pakai dengan sangat luar biasa, dan banyak orang itu mendapat berkat yang sangat luar biasa. Dia mendirikan sekolah, dia mendirikan komunitas-komunitas Kristen yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita berpikir bahwa ketika kita cerita firman Tuhan kepada anak-anak, apalagi anak-anak yang belum mengerti, firman itu tidak akan tumbuh karena kita pikir mereka masih kecil. Tapi Bapak Ibu, berbagai firman Tuhan itu katakan, firman Tuhan itu punya kuasa, firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itu mampu mengubahkan hati setiap orang yang akan mendengar. Karena itu ketika kita tabur benih yang baik di dalam hati setiap anak-anak, itu akan bertumbuh dan menjadi berkat bagi mereka. Kisah ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu, dan juga guru-guru sekolah minggu. Jangan berkecil hati Bapak Ibu ketika kita tanam firman Tuhan kepada anak-anak yang mungkin masih kecil. Saya beberapa kali lihat lause-lause yang mengajar di kelas Firdaus, itu ketika lausenya cerita ya Bapak Ibu, saya perhatikan anak-anaknya lari ke sana kemari ya. Lausenya sabar luar biasa ya. Jadi ketika lausenya cerita, anak-anaknya lari ke sana kemari, ada yang sampai jatuh-jatuh, ada yang sampai nangis-nangis. Jadi terkadang itu kita pikir anak-anak ini nggak mengerti lah firman Tuhan ini. Waktu kita cerita mereka lari ke sana kemari, fokus mereka itu sedikit saja. Tapi firman Tuhan, bahkan berbagai kisah ini mengatakan bahwa firman Tuhan itu punya kuasa. Dan firman Tuhan itu akan tumbuh di dalam hati setiap anak-anak yang mendengarkan firman. Karena itu sebagai orang tua, sebagai guru-guru sekolah minggu Bapak Ibu, mari kita terus menanamkan firman Tuhan itu di dalam hati anak-anak. Mereka masih kecil, mereka punya keterbatasan sendiri, jangan kita putus asa untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang food blogger ya Bapak Ibu bernama Devi Anastasia. Dia seorang food blogger Indonesia yang juga sangat terkenal di TikTok. Dia menghadapi pergumulan hidup yang luar biasa Bapak Ibu. Dia sedari kecil, mamanya meninggal karena dibunuh sama papanya. Ketika mereka bertengkar, mamanya didekap pakai bantal sampai meninggal. Kemudian dia harus hidup bersama dengan tantenya, dioper ke sana kemari. Dan ketika dia bertumbuh dewasa, papanya masuk ke penjara, setelah papanya keluar,
Ternyata dia itu baru tahu bahwa keluarganya itu terjerat utang yang sangat besar. Dia terpaksa harus bekerja ke Jerman. Dia juga ketika di Jerman sempat hampir menikah tapi gagal. Setelah itu dia pulang dan suatu ketika dia diundang ke podcast dari seorang artis juga. Dia katakan begini, ketika proses dia memaafkan orang tua atau ketika proses dia menghadapi pergumulan itu, dia katakan bahwa ada sesuatu dari sekolah minggu itu yang tertanam sangat-sangat kuat di pikiran dia. Jadi dia katakan pada saat itu dia mudah untuk mengampuni, dia mudah untuk menerima orang tuanya dia menerima papanya, dia dengan mudah bisa menyelesaikan pergumulan keluarganya. Itu karena dia katakan bahwa ada satu konsep yang sudah dia pahami ketika dia di sekolah minggu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, yaitu tentang mengampuni. Dan itulah yang membuat dia lebih mudah untuk mengampuni keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia katakan dia sangat-sangat bersyukur dulu kecil itu bertumbuh di gereja. Dia sangat bersyukur dulu kecil itu bertumbuh di sekolah minggu. Karena itulah yang membuat dia dengan lebih mudah menghadapi pergumulan hidupnya dia walaupun sulit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertumbuh di sekolah minggu atau bertumbuh di gereja atau ketika kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, itu bukan suatu hal yang sia-sia. Walaupun sebagai orang tua mungkin kita harus menyempatkan waktu kita harus meninggalkan pekerjaan kita antara anak-anak ke sekolah minggu, bahkan harus mendampingi mereka yang seringkali kita itu merasa lelah atau jenuh untuk melakukan hal itu. Tapi mari kita ingat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa itu adalah suatu langkah yang sangat-sangat baik yang kita lakukan sebagai orang tua. Itu tanggung jawab kita, yang kalau kita tidak melakukan itu Bapak Ibu, maka kita itu melalaikan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu. Itu bukan sekedar sebuah tradisi. Oh, nenek moyang saya ke sekolah minggu, semua orang ke sekolah minggu, saya mau bawa anak saya ke sekolah minggu. Tetapi ketika kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, ada satu kerinduan, supaya mereka itu kenal kasih Kristus. Mereka itu kenal siapa pemilik mereka. Mereka itu kenal siapa yang telah berkorban untuk hidup mereka. Dan kita rindu anak-anak yang masih kecil, dari mereka kecil, mereka itu paham bahwa mereka itu dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 itu mengatakan, sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita ke jalan yang benar. Sehingga ketika anak-anak itu bertumbuh dewasa, mereka tetap ada pada jalan. Dan kemudian di dalam Amsal 29 ayat yang ke-7, itu katakan, ketika kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, sebagai orang tua, kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan, maka itu akan memberikan kedamaian dan juga ketentraman di dalam hati kita sebagai orang tua di kemudian hari. Kita menemukan Bapak Ibu hari ini, berapa banyak orang tua yang sakit hati ketika melihat anak-anak itu tidak menghormati kita. Yang anak-anak itu tidak memberikan ketentraman, tidak memberikan kedamaian di hati. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 17 itu katakan, bahwa ketika anak-anak itu kecil, kita bawa mereka kepada Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Maka ketika itu juga mereka bertumbuh dewasa, dan kita sebagai orang tua juga bertumbuh menua, anak-anak itu akan memberikan kedamaian yang sangat luar biasa di dalam hati kita. Bahkan dari berbagai survei Bapak Ibu, itu mengatakan bahwa anak-anak yang bertumbuh di dalam gereja, anak-anak yang bertumbuh di sekolah minggu, itu anak-anak yang pada akhirnya sampai dewasa, mereka itu tetap punya hati untuk tetap bertumbuh di gereja. Jadi mereka tidak dengan mudah ya meninggalkan ibadah, meninggalkan. Karena itu Bapak Ibu, mari bersama-sama sebagai orang tua, hari ini Tuhan panggil kita, Tuhan berikan perintah, jangan kita menghalangi anak-anak kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan. Dan sebagai guru-guru sekolah minggu juga, hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan yang kita tanamkan itu tidak pernah sia-sia. Itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam hati anak-anak. Jadi mari kita terus semangat di dalam memberitakan firman Tuhan, membimbing anak-anak untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami yang telah Tuhan panggil menjadi orang tua untuk mendidik dan membina anak-anak kami.
Kami menyadari ya Tuhan bahwa mendidik dan membina anak-anak kami di zaman sekarang bukanlah suatu hal yang mudah. Karena anak-anak bertumbuh di tengah zaman yang membuat mereka gampang sekali jauh daripada Tuhan. Tetapi sebagai orang tua hari ini kami mendapat panggilan yang luar biasa untuk membawa anak-anak kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami supaya perintah ini terus ada di dalam hati kami sebagai orang tua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayatnya ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita muliakan Tuhan. Aku harap pada Yesus. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya penuh hidupku. Meski angin topan berderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan berderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. mari kita bangkit berdiri. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya pandu hidupku. Meski angin topan berderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, pandu hidupku sampai selamanya. Meski angin topan berderu, langit berbeda, aku bersandar padanya sampai selamanya. mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan kami. Bila kiranya Tuhan memberkati persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan khususnya yang ada di GKTI. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap kami dalam usaha dan pekerjaan kami, dan biarlah hari lepas hari kami boleh terus bersyukur memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian penutusan dan berkat oleh Pendeta Suhartoyo, dan kita akhiri dengan pujian kasih. Puji Allah Bapa,
Marilah kita memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Biarkan anak-anak itu datang kepada-Mu. Biarkan anak-anakmu, cucumu, atau siapapun untuk datang kepada Yesus. Bawalah mereka ke dalam pelukan Yesus. Terimalah berkat. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, urapan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.